Romo Ramani, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sebelum kita membahas Dhamma bersama-sama, mari kita memberi penghormatan kepada Guru Agung kita bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak Ibu yang berbahagia, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Seperti yang Bapak Ibu baca mungkin di informasi yang disebarkan, judul materi kita itu adalah Oh Buddha, tolonglah saya. Ya. Kenapa sampai saya tertarik menggunakan judul tersebut? Karena dalam keseharian ada dua kejadian yang cukup bermakna yang saya tangkap seperti ini. Jadi ada seorang teman punya anak itu kena kanker. Nah, karena dia kena kanker, kita dari umat Buddha itu karena jarang yang datang untuk mengunjungi, akhirnya dia merasa kurang diperhatikan. Dan yang datang mengunjungi itu banyak adalah dari tetangga. Nah, kalau yang dari tetangga datang, ini audionya kayak bergema, Dik, tapi sampai kedengaran. Karena ya memang ini tidak bisa maksimal, ruangannya kita ini yang kayak kubah, ini yang bikin mantul, ya. Nah, Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana kalau Bapak Ibu kita yang mengalami sakit, kemudian tetangga yang datang ikut mengharapkan kesembuhannya kita. Kita pasti senang diperhatikan, ya. Walaupun mereka dengan cara mereka. Kata-katanya bagus. Yang kedua adalah mama seorang teman yang sebelum meninggal masih sakit keras, kanker juga. Itu juga sama, didatangi dari tetangga dan diberikan kata-kata pengharapan yang indah. Untungnya teman paham, tapi di kasus yang pertama, mamanya juga goyah. Mereka perhatian sekali sama kita. Kalau dari teman-teman Buddhis tidak ada yang perhatian. Memang ini dua masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, dia bisa tahan dengan kata-kata yang indah. Ya. Ai, sabar ya, segala sesuatu itu ada maunya. Ada niat yang lebih baik yang kita tidak tahu sebagai manusia ciptaannya. Ya. Yang di atas itu sudah merencanakan yang terbaik untuk AI. Jadi AI sabar, AI bahagia. Kalau memang waktunya AI bisa sembuh. Tapi kalau tidak, dia akan menyelamatkan AI. Kan orang bahagia. Ya, tapi kata-katanya lebih vulgar lah seperti itu. Terus bagaimana kalau dia mencari perlindungan dalam Dhamma? Apalagi lihat judul ini. AI Sang Buddha tidak dapat melindungi kita. Wah. Pindah enggak orang? Pindah. Ya. Tetapi apakah kita harus berbicara dengan berbohong? Atau kita harus menyampaikan apa adanya? Ketika kita harus menyampaikan apa adanya, maka sebenarnya pendengarnya juga harus siap untuk menerima.
Kebanyakan pendengar yang tidak siap untuk menerima adalah karena mereka tidak memahami ajaran Dhamma secara theravada seperti yang kita ajari, yang kita dapatkan. Ya. Kebanyakan mereka tidak siap untuk menerima bahwa ujung-ujungnya kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ya, oke, Bapak Ibu, mari kita melihat apakah ketika Sang Buddha masih hidup, Sang Buddha banyak membantu orang-orang. Ya, tetapi ketika Sang Buddha sudah tidak ada, Sang Buddha tidak dapat membantu kita. Ya, tetapi apa yang bisa Sang Buddha lakukan? Sang Buddha menitipkan Dhamma yang begitu indah untuk kita pelajari, untuk kita pahami, sehingga kita punya pengertian, dan pengertian itulah yang membuat kita mampu bertahan menjalani kehidupan dengan percaya kepada kebajikan kita sendiri. Ya, Bapak Ibu, mari kita lihat konsep ketuhanan secara Dhamma. Ketahuilah bahwa para biku ada sesuatu yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak. Duhai para biku, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak diciptakan, yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Ya, artinya kalau tidak ada akhir, kita tidak mungkin bebas. Tetapi para biku, karena ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Ya, Udana 8.3 ini selalu menjelaskan tentang konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Ajatang, abutang, akatang, asang, katang. Ya, 4 kondisi ini menerjemahkan nibbana bagi kita agar bisa mengerti dengan pemahaman kita sebagai orang yang belum merealisasi apa-apa. Ya, jadi bagaimana caranya Sang Buddha misalnya menerangkan nibbana kepada kita ya seperti ini. Sama seperti Bapak Ibu, bagaimana menjelaskan rasa cabai atau lombok kepada orang yang belum pernah makan rasa lombok atau cabai. Ya. Nah, beda dengan orang yang sudah biasa makan lombok ketika membahas, oh ya itu level berapa. Ya, ketika pesan makanan bisa level 1, level 2, level 3 kan begitu. Ya. Tapi kalau yang belum pernah mau bicara level pun mereka tidak akan mengerti. Ya. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita mengacu pada nibbana? Karena konsep ketuhanan kita sama seperti konsep ketuhanan teman-teman yang lain sebagai tujuan akhir. Jadi kalau teman-teman yang lain itu, Bapak Ibu pernah lihat telah berkumpul di rumah Bapak di surga. Ya, itu kalau meninggal. Terus ada lagi telah berada di surga. Atau ada yang lebih mau dekat, telah kembali ke pangkuan Bapak di surga. Jadi dia tidak mau di rumah atau di mana di surga, tapi mau di pangkuannya. Itu artinya apa? Tujuan orang, tetangga, kebanyakan untuk terlahir di surga berkumpul dengan penciptanya. Ya. Nah, nibbana itu sama konsepnya sebagai tujuan akhir umat Buddha. Tapi apakah seperti yang mereka gambarkan ada di halamannya, ada di rumahnya, atau ada di pangkuannya? Tidak seperti itu. Ya. Nah, kemudian kenapa nibbana adalah konsep ketuhanan? Karena di situ adalah aloba, adosa, dan amoha. Ya. Bebas dari loba, keserakahan, bebas dari dosa, kebencian, dan bebas dari kebodohan batin, moha. Ya. Terus ada enggak sifat-sifat Tuhan? Sifat-sifat nibbana. Yang pertama itu, nibbana itu hanya satu, jadi Maha Esa. Sama konsep kita ya, ketuhanan Maha Esa. Maha Suci, bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Kemudian nibbana itu impersonal. Tidak mempunyai sifat dan bentuk seperti manusia. Ya. Kenapa kira-kira kalau punya sifat dan bentuk seperti manusia? Seperti tetangga. Bapak Ibu, kita di dalam Buddhis,
kita percaya bahwa kehidupan kita itu diatur oleh diri kita sendiri. Diarahkan oleh kebajikan yang kita lakukan sendiri. Oleh karma yang kita lakukan lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan. Bukan disutradarai. Ya. Bapak Ibu kan tahu, kalau disutradarai berarti ada yang ngatur. Ya. Oke, mari kita lihat satu video. Ya, ini mohon maaf audionya belum nyambung, ya. Jadi orang ini oleh sutradara yang bikin acara kegiatan itu diikutkan dalam satu misi. Dan tentunya ini orang yang diatur ini sudah diperiksa kesehatannya, ya, tidak jantungan dan sehatlah secara jasmani. Ini kurang enak juga ya kalau tidak ada suaranya, coba. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kehidupan kita disutradarai, artinya kita cuma pasrah. Kenapa? Karena semua sudah diatur. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau konsep ketuhanan itu tidak impersonal? Artinya dia memiliki sifat dan bentuk seperti manusia. Kalau tidak impersonal, mempunyai sifat dan bentuk seperti manusia, berarti pasti masih dukkha. Bapak Ibu kan paham, sabe sangkara dukkha. Segala bentukan itu adalah dukkha. Ya. Kemudian konsep ketuhanan itu bisa disalahkan. Kenapa? Karena kita tidak mendudukkan Tuhan pada proporsi yang sebenarnya. Ya.
Oke, mari kita lihat. Ini adalah satu email yang sumbernya dari sini. Ya, dia menulis satu email yang saya kutip. Dia bahas begini. Gubernur Jawa Timur diwawancara mengatakan bahwa Lapindo itu sudah, jadi Bapak Ibu ingat ya, masih Lapindo kasus yang dulu itu semua adalah ujian, ya, itu kehendak Tuhan. Kemudian ketika penyanyi Muksing Alatas itu digugat orang tua anak yang ditabrak, dia bilang, sabar Pak, saya nggak bisa mengembalikan nyawa anak Bapak, saya mesti bilang apa lagi, semua sudah takdir Tuhan. Artinya apa? Anaknya mati itu kan ditentukan di atas. Ya. Dia pernah ngobrol dengan pamannya, 10 tahun nganggur kena PHK, yang usaha warungnya selalu buka tutup, modalnya selalu habis, tidak pernah sukses. Dia bilang begini, ya mau apa lagi? Saya sudah salah teken kontrak sama yang di atas. Ya. Dia ngomong sama ustadz di samping rumahnya. Dia bilang begini, segala sesuatu itu sudah ditentukan, bahkan kita sebelum lahir. Yang di atas sudah menentukan nasib, jodoh, dan rezeki kita. Karena dia punya kehendak. Ya, jadi kita kenali konsep tetangga sedikit. Saya juga tanya kepada kawan saya, seorang pemuka agama, jawabannya sama. Kehendak yang di atas itu mutlak. Seekor domba Allah sudah ditentukan kapan dia lahir, kapan dia kawin, kapan dia bunting, kapan dia gemuk, kapan dia sakit, kapan dia tersesat, dan kapan dia mati. Dan buat Bapak Ibu yang pernah dari sebelah kemudian menjadi mualaf Buddhis, itu paham inilah konsep di sebelah. Ya. Apakah Tuhan berkehendak seseorang menjadi kaya atau miskin? Apakah dia berkehendak seseorang membunuh atau terbunuh? Apakah dia juga berkehendak seseorang korupsi atau jujur, merancang sebuah perkosaan? Kalau jawaban Anda ya, saya kira seandainya saja ada hakim yang bisa mengadili di atas, pasti yang di atas sudah masuk penjara. Ya. Jadi ini email yang dikirim oleh seorang, saya tidak tahu ada agamanya atau tidak. Ya. Sama seperti ketika saya SMP dulu, saya menyadari kebesaran yang di atas karena yang di atas bilang apa? Waktu saya SMP itu, teman-teman, agama yang saya pelajari itu bukan agama Buddha. Dan saya ditulis di rapor nilainya 10 untuk agama yang saya pelajari itu. Dikatakan begini, tak sehelai pun daun yang jatuh dari atas pohon itu tanpa seisi yang di atas. Bapak Ibu bisa bayangkan, wah berarti luar biasa sekali yang di atas. Ya. Jadi pemahaman SMP waktu itu saya berpikir ini luar biasa. Yang di atas ini luar biasa. Daun saja jatuh, ya itu harus atas izin dia. Nanti setelah saya besar baru saya menyadari ini pun harus atas izin dia. Bapak Ibu masih ingat ya? Itu waktu WTC. Jadi materi ini sebenarnya materi tahun 2011. 13 tahun kemudian hari ini saya teringat. Saya sempat mau ngomong sama yang kena sakit. Ya. Kalau kamu begitu bahagia didoakan, kamu begitu senang diminta kesembuhan dari atas sehingga minta kamu berpindah dari keyakinan yang sekarang ke yang baru. Kenapa kamu tidak berpikir dia begitu kejam mencoba kamu dulu supaya kamu pindah? Ya. Harusnya kamu salahkan dia dong. Karena kan dia yang kasih kamu penyakit. Ya. Tapi yang di sebelah itu hebatnya begini. Segala yang buruk-buruk itu bukan dari yang di atas. Lah, ya. Ini ada konsep yang tidak sama. Padahal kita harus konsisten, ya. Kalau sehelai daun pun itu jatuh dari atas izin dia, maka yang lain pun itu harus atas izin dia. Seperti itu, ya.
Oke. Apa pandangan Buddha tentang penciptaan? Sekali lagi para biku, aku menemui para petapa dan brahmana yang memegang pandangan kedua dan berkata kepada mereka, apakah benar seperti kata orang bahwa yang mulia mengajar dan memegang pandangan bahwa apapun yang dialami seseorang, semua itu disebabkan oleh ciptaan yang di atas? Ketika mereka mengatakan ya, aku katakan kepada mereka, jika demikian halnya yang mulia, maka ciptaan di atas itulah yang membuat orang-orang membunuh dan memiliki pandangan salah. Maka mereka yang menganggap ciptaan yang di atas sebagai faktor penentu tidak akan memiliki semangat dan usaha untuk melakukan ini atau untuk melakukan itu. Karena mereka tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa ini atau itu harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Istilah petapa tidak sesuai untuk mereka, karena mereka hidup tanpa kewaspadaan dan pengendalian diri. Artinya apa? Kalau semua sudah diatur, jadi Bapak Ibu ketika melakukan perbuatan baik, itu kan sudah diatur dan di atas. Bapak Ibu melakukan perbuatan jahat, sudah jadi atur juga. Bahwa Bapak adalah penjahat. Atau Bapak adalah orang baik. Semua sudah diatur. Ya. Manusia itu hanya menjadi objek dari sang sutradara. Nishimura Masayuki君の作品。この企画はトイレが突然動き出したらというもの。この西村君の作品を実現させるため、静岡県伊東市にある伊豆グランパル公園に撮影協力を要請。ここに訪ねるカップルや親子を狙う。そこで必ず人々が通る入園口脇に特製簡易トイレを設置。この特製トイレのポイントはこの鍵。ひとたびこの鍵をかけるとスイッチが入り、10秒からカウントダウンを開始。そしてカウンターがゼロになった瞬間、用をしに来た人々のリアクションをキャッチする。いよいよ作戦開始。Sudah ada gambaran ya seperti apa nanti orang yang dikerjai? 入らない。そしてこの2人も入ってくれない。次にカップル。トイレの方に男が寄っていく。入ってくれるのか？何も知らず鍵をかける男。カウントダウン開始。ベンチに座り、彼氏が出てくるのを待つ彼女。パンツを下ろししゃがんだ。まずは成功。続いてやってきたのは中年男性。何やら躊躇しているが、入った。そして慎重にドアの鍵をかける。カウントダウン開始。Ya, oke. Apabila para biku, makhluk-makhluk mengalami penderitaan dan kebahagiaan sebagai hasil atau sebab dari yang di atas, ini di dalam Dhamma bahasa Palinya isara nimana hetu, sebab oleh penyebab tunggal yang di atas, maka para petapa telanjang ini tentu juga diciptakan oleh satu Tuhan yang jahat atau nakal. Karena mereka kini mengalami penderitaan yang sangat mengerikan. Ini Sang Buddha katakan untuk sekelompok petapa-petapa telanjang yang masih mempraktekkan pertapaan dengan menyiksa diri. Bapak Ibu, pada saat COVID 2 tahun lalu, di akhir-akhir COVID, itu timbul varian Delta. Bapak Ibu masih ingat varian Delta itu timbul gara-gara sekelompok petapa, itu mereka mandi di tempat yang sama, yang dianggap bisa menyucikan diri, ya, Sungai Gangga. Nah itu semua petapa-petapa telanjang, kalau Bapak Ibu bisa dapat di WhatsApp, itu ribuan, ya ribuan jumlahnya itu mereka telanjang jalan, dan pada saat itu Delta menyebar ke seluruh dunia lagi, ya. Nah kenapa mereka menyiksa diri?
Ini konsepnya sama sederhananya seperti biasa kita makan nasi. Ada ndak yang punya kebiasaan kalau kita makan sesuatu yang enak, biasanya yang paling enak dimakan terakhir? Ada? Jadi misalnya makan bakso, ya, dihabiskan dulu yang tidak enak. Nanti sisa, ini putihnya yang saya suka, atau hitamnya yang saya suka, atau gorengnya yang saya suka. Nah itu yang dimakan terakhir. Ya, jadi sederhana sekali. Mereka punya keinginan supaya habis dulu karma buruk semua, nanti sisa yang baik-baiknya mereka bisa rasakan. Sehingga mereka menyiksa diri. Makan tidak pakai tangan, jadi seperti anjing, langsung ke lantai, telanjang, tidak pakai pembungkus, dan sampai sekarang mereka masih hidup dan eksis di India. Sang Buddha mengatakan, betapa bodohnya. Siapa yang tahu berapa banyak karma buruk yang mereka harus habiskan? Sedangkan dalam konsep Buddhisme, karma buruk itu bukan adalah utang, ya, yang harus Bapak Ibu bayar, bukan. Karma buruk itu bisa diputus, sama seperti Bante Anggulimala membunuh 999 orang, tetapi tidak harus menerima buah dari akibat buruk perbuatannya. Caranya apa? Lakukan banyak-banyak kebajikan. Jadi ketika dia membunuh banyak orang, dia juga melakukan garuka akusala kamma. Ketika dia melakukan perbuatan baik sampai mencapai kesucian, dia juga melakukan kusala garuka kamma yang lebih kuat. Memutus rantai kelahiran, nggak perlu bayar utang. Ya. Nah Bapak Ibu, kita bisa enggak sampai situ? Itu tujuan yang jauh sekali, tinggi sekali, sangat berharga. Ya, walaupun Sang Buddha mengatakan itu bisa dicapai dalam kehidupan kita sekarang. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Perbanyaklah berbuat baik. Ya, di Indonesia konsep ketuhanan Nibbana bisa kita pakai karena Nibbana itu Maha Esa dan Nibbana adalah tujuan akhir kita. Pernah Bapak Ibu berpikir, ya, untuk yang belum mengetahui, kalau tidak ada Tuhan yang menciptakan kita, terus siapa yang menciptakan kita? Ya. Selama ini orang-orang melihat ada satu sosok yang melakukan segala sesuatunya untuk manusia. Jadi banyak sekali konsep di luar yang ketika orang tanya, mana Tuhan? Dijawab, kalau kamu mau cari Tuhan, lihatlah ciptaannya yang begitu luar biasa. Bapak Ibu pernah dengar itu? Ya, lihatlah alam yang begitu indah yang dia sudah atur. Lihatlah bulan, lihatlah matahari yang dia sudah atur. Orang mengatakan, oh iya betul, Tuhan maha luar biasa. Ya. Dalam Buddhisme, tidak ada pencipta yang awal, tidak ada pencipta pertama. Tidak ada kausa prima. Jadi isara nimana hetu, bahwa segala sesuatu itu ada yang menciptakan yang pertama, itu dalam Dhamma masuk dalam salah satu dari 3 ditthi atau pandangan salah. Ya. Kenapa? Karena dalam Buddhisme, sebab pertama itu tidak ada. Yang ada itu adalah sebab terdekat. Bapak Ibu, kita bisa sampai di wihara ini itu pagi-pagi karena sebab dan kondisinya berbeda-beda. Ya, ada yang sudah cumbeng minggu lalu, maka bisa datang hari ini. Ada yang cumbengnya baru tadi pagi, karena pulangnya lebih cepat, bisa datang hari ini. Kondisi tiap orang berbeda-beda. Ya, sebab terdekat itu banyak. Contoh Bapak Ibu bikin pisang goreng saja, Bapak Ibu butuh pisang, butuh minyak, butuh penggorengan, butuh macam-macam, ya. Jadi tidak pernah satu sebabnya. Kita dari mana? Diciptakan dari atas, langsung ditiup napas, fuk, selesai. Tidak ada pertanyaan. Ya. Tidak sesederhana itu. Pisang goreng dari mana? Oh, digoreng sama mamamu. Oh ya, mamaku yang goreng, tidak pakai minyak. Tidak harus beli pisangnya dulu. Tidak harus ada kompornya, ada gasnya dan sebagainya. Ya. Nah,
Kalau kita ditanya manusia dari mana? Kalau menurut konsep agama Buddha. Nah, kita akan bahas di Paticca Samuppada. Ketika kita membahas Paticca Samuppada, maka kita akan jelas bahwa kita bukan diciptakan. Kita bukan dibuat untuk tujuan tertentu. Tetapi pertanyaan akan terjawab adalah mengapa kita terlahirkan? Mengapa makhluk-makhluk terlahirkan? Ya. Sebab untuk terbentuknya terjadinya suatu fenomena itu banyak sekali kondisi-kondisi. Makanya di dalam Dhamma kalau Bapak Ibu belajar itu ada yang namanya 24 paccaya. 24 pengkondisi. Kita sering cuma dengar satu paccaya, kamma. Kamma itu sebab. Dan kebanyakan orang lebih senang membahas sebenarnya bukan kamma, tapi wipakanya, akibatnya. Orang melihat ketika kita mengalami kebahagiaan, orang bilang, banyaknya kamma baikmu, Dek. Yang dia lihat itu wipakanya. Ya. Oke. Dengan mata, seseorang dapat melihat pandangan memilukan, mengapa Brahma itu tidak menciptakan secara baik, bila kekuatannya demikian tak terbatas. Mengapa tangannya begitu jarang memberkati, mengapa dia tidak memberi kebahagiaan semata, mengapa kejahatan, kebohongan, dan ketidaktahuan merajalela, mengapa memenangkan kepalsuan, sedangkan kebenaran dan keadilan gagal. Saya menganggap Brahma adalah ketidakadilan yang membuat dunia yang diatur keliru. Ini adalah dalam Jataka. Ya. Jadi itu pandangan Bodhisatta terhadap pencipta. Orang yang punya keyakinan kuat, itu mohon maaf sebenarnya ketika dia sulit menerima Dhamma, itu karena dia egois. Ya. Teman-teman ketika bisa terima Dhamma, itu karena teman-teman memperhatikan makhluk lain. Ketika teman-teman melihat, kenapa kasihan ada yang cacat? Ya. Kenapa dia miskin sekali, lahir di keluarga miskin, sudah miskin, dompala lagi, jelek lagi, penyakitan lagi, cacat lagi. Teman-teman akan berpikir, kasihannya, Dek. Tapi kalau teman-teman egois, kan saya yang dipilih, bukan dia. Bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Itu konsepnya, ya. Jadi, Bapak Ibu, kita semua hadir di sini karena kita bukan orang pilihan. Kita memilih dia pun, kalau dia tidak memilih engkau, maka kalian tidak terpilih. Itu konsepnya, ya. Jadi bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Nah Bapak Ibu, kalau kita bukan orang egois, ketika kita melihat ada yang seperti itu, anak yang lahir cacat dan sebagainya serba luar biasa miskinnya, ya. Bapak Ibu kalau pernah bersiarah ke India, bisa melihat itu lengkap sekali gambaran anak-anak cacat yang apakah memang disengaja buat cacat menurut orang-orang atau memang terlahir cacat, ya. Kita akan pasti bertanya, kasihan sekali mereka, ya. Seandainya seperti yang di Jataka bilang, seandainya ada yang menciptakan dia seperti itu, berarti itu jahatnya luar biasa. Saya sering cerita sama anak-anak kecil, kalau kalian jadi Tuhan, kamu mau bikin enggak makhluk seperti itu? Ya tidaklah Uncle. Berarti kamu lebih baik dong dari yang Tuhan sekarang. Ya tidaklah Uncle, kan konsepnya tidak begitu. Nah itu, ya. Bapak Ibu, orang yang egois hanya mementingkan diri sendiri. Ketika dia sudah bahagia, dia sudah mendapatkan kebahagiaan luar biasa, dia tidak akan pusing dengan orang lain. Ya. Kenapa saya katakan dia tidak pusing? Yang penting saya happy, yang penting saya aman. Yang lain urusannya. Yang penting yang di atas memilih saya. Ya. Sama seperti video ini. Ya, itu cuma gambaran.
kejadian sebenarnya pasti tidak begitu, ya. Oke. Mengapa ada orang miskin? Karena dia tidak mau bekerja. Mengapa dalam bencana orang jahat maupun orang orang baik semuanya kena? Jawabannya ada. Ini dari buku Anthony de Mello, ya. Anthony de Mello itu seorang pastor dari tetangga, tetapi pikiran-pikirannya aneh menurut agama mereka. Sayangnya Anthony de Mello tidak kenal dhamma. Kalau Anthony de Mello kenal dhamma, dia akan pindah, ya. Jadi dia pastor, tapi protesnya banyak sekali. Salah satu ini, ya. Kenapa kalau ada bencana orang baik dan orang jahat dua-dua mati? Jawabannya begini. Tuhan menunjukkan kuasanya, sedangkan orang baik kena, apalagi orang jahat. Terus ditanya lagi, kenapa juga harus memang orang baik kena? Ya, untuk menjadi saksi bahwa iya ini memang orang jahat. Kamu kan jadi saksinya, gitu. Jadi tidak ada orang baik digunakan sebagai saksi kejahatan dari orang yang jahat, ya. Jadi selalu ada pembenarannya. Kemarin saya nonton di Netflix antara penyembah berhala berlawanan dengan yang ada agamanya. Ketika seorang perempuan diperkosa dan dia dibela oleh yang menyembah berhala, kemudian ditanya sama dia, mana Tuhan mewaktu kamu diperkosa? Terus yang diperkosa bilang begini, ya Tuhan mengirim kamu untuk menyelamatkan saya. Paham ya? Aduh, luar biasa, ya. Jadi selalu ada jawabannya. Orang yang percaya kepada yang di atas, kalau jalannya benar, itu adalah berkah. Ini saya pernah dengar sendiri, ya. Kalau yang tidak percaya sama yang di atas, itu kayaknya kita, itu karena kuasa iblis. Ya, jadi Bapak Ibu tersinggung enggak kalau Bapak Ibu sudah cari harta baik-baik, normal-normal, tidak melanggar sila? Dikatakan karena Anda tidak percaya sama yang di atas, maka Anda itu dari kekuasaan lawangnya Tuhan, gitu, ya. Nah, sebenarnya yang dikatakan sebagai pencipta itu adalah pancaniyama, Bapak Ibu, ya. Pancaniyama ini di dalam Dhamma diajarkan sebagai 5 hukum yang mengatur kita ketika kita masih di sangkata. Ada hukum sebab akibat, itu yang pertama, ya. Ketika kita melakukan perbuatan baik lewat ucapan, pikiran, dan kata-kata, perbuatan, pikiran, 3, maka itu akan mengikuti kita. Demikian pula ketika kita melakukan perbuatan buruk. Kemudian ada bijak niyama. Ini mengatur biologi, Bapak Ibu, ya. Makanya dalam biologi diatur ketika Bapak Ibu kawin terlalu dekat sedarah, maka keturunan Bapak Ibu itu bisa cacat. Tidak bisa kawin sedarah terlalu dekat. Ya, dalam biologi dikatakan, di sini ada dokter, ada sahabat Dokter Aman, ya. Dalam biologi dikatakan, mohon koreksi ya kalau saya salah, Dokter Aman. Dalam biologi dikatakan, gen kalau menikah terlalu dekat, itu gen akan saling merusak dan 7 turunan itu tidak akan muncul keturunan lebih jauh. Ya, biologi menjelaskan itu, yang mengatakan bahwa makhluk awal itu tidak mungkin cuma sepasang. Bapak Ibu paham ya? Karena kalau sepasang, kita tidak akan muncul di sini dengan berbagai warna. Sering orang yang mau menikah ketika saya pembekalan, saya tanya dulu, kira-kira kalian punya anak nanti kalau keluar bisa jadi orang negro enggak? Dia ketawa. Jangan ketawa. Saya bilang bisa. Kalau mamanya selingkuh. Tapi harus ada orang ketiga. Dan orang ketiga itu adalah negro. Jadi sudah 2 jenis. Ya, sukumu dan negro. Terus bagaimana kalau cuma sepasang? Entah suku apa saja. Dari mana muncul orang Jepang, orang negro dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Dalam Dhamma kita diajarkan agana sutta,
makhluk pertama bukan sepasang, banyak. Sehingga itu bisa menjawab kenapa kita beragam, ya. Yang ketiga, hukum fisika utuk niyama. Api pasti membakar, air pasti membasahi, udara pasti bekerja sesuai fungsi masing-masing. Tanah juga begitu, ya. Utuk niyama, ini hukum fisika. Bapak Ibu, kenapa kita bisa dingin di dalam sini? Karena ada AC. Kita mengkondisikan udara di dalam ruangan ini dingin. Terus apakah yang membuat AC itu adalah Tuhan? Bukan. Ya. Orang yang membuat AC itu tahu cara bekerjanya fisika. Sehingga jadilah kita dingin di dalam ruangan ini. Ya. Hukum metafisika, cita niyama. Ini adalah hukum ketika seseorang mencapai kekuatan batin atau bisa membaca pikiran orang lain, itu diatur di cita niyama. Kemudian ada dhamma niyama. Dhamma niyama ini mengatur semua yang tidak diatur oleh 4 hukum di atas. Termasuk ketika seseorang atau satu makhluk, dewa, brahma, manusia, mencapai tingkat karahatan dan parinibbana, maka itu diatur di dalam dhamma niyama. Nah Bapak Ibu, 5 hukum ini bisa kita mintai? Tidak bisa. Mungkin kita akan bahagia kalau kita bisa ngomong dengan Buddha Rupang misalnya, Buddha tolonglah aku, bla 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 bla. Kita curhat. Tapi kalau kita sudah paham, kita hanya bisa berprinsip, semoga timbunan kebajikan saya bisa melindungi saya. Semoga saya bisa melalui masalah yang saya hadapi. Ya, dengan berbuat baik, memberi penghormatan kepada Sang Buddha, semogalah timbunan kebajikan ini menolong saya sendiri. Begitu. Kita tidak bisa minta. Bapak Ibu ketika memasak saja, Bapak Ibu tidak hati-hati dengan kompornya, Bapak Ibu bisa kena apinya. Ya. Bisa tidak mohon ketika ada kebakaran besar, sama seperti anak saya ketika masih kecil, ada kebakaran, orang-orang, aduh Tuhan tolong bantu padamkan api. Anak saya bilang apa? Lebih baik ambil air dek, daripada berdoa. Saya bilang iya betul. Minimal ada apa yang dia lakukan untuk memadamkan api. Makanya kalau kita tidak mau pusing, orang dapat masalah, kita bisa ikut. Ya, saya bantu dengan doa. Kesannya kan wah indah sekali. Tapi sebenarnya itu adalah cara yang paling baik untuk menunjukkan ketidakpedulian. Kenapa? Tidak perlu keluar uang, tidak perlu keluar tenaga, hanya mengucapkan kata-kata yang membahagiakan. Ya, walaupun itu bohong sebenarnya. Bagaimana kok, sehat ya kok? Iya, lagi sakit kak. Saya bantu dengan doa ya, semoga kamu sembuh. Bagus memang. Tapi keluar uang enggak untuk bayarkan dia obat, belikan makanan dan sebagainya? Enggak. Mohon maaf ya. Oke. Sesaat sebelum pencerahan beliau merealisasi, aku ingat berjuta kali kelahiranku dari kehidupan yang lampau sampai mulai 1 kehidupan, 2 kehidupan, ya, sampai banyak kehidupan. Kemudian setelah mencapai Buddha, Sang Buddha membagikan pekik kemenangan. Dengan sia-sia aku mencari pembuat rumah ini, berlari berputar dalam lingkaran kelahiran kembali yang tidak habisnya. Oh pembuat rumah, sekarang telah kuketahui, engkau tak akan dapat membuat rumah lagi. Semua atapmu telah kurobohkan, semua sendimu telah kubongkar. Batinku sekarang mencapai keadaan nibbana dan berakhirlah semua nafsu keinginan. Oh pembuat rumah. Siapa pembuat rumah? Tuhan. Kuncinya T. Pembuat rumah itu T. T itu bukan Tuhan. Tangha. Tangha, ya. Jadi ketika Sang Buddha mencapai nibbana, dia melihat bahwa kita terlahirkan karena tangha. Tangha itulah pembuat rumah. Tangha ketika sudah dirobohkan, rumah itu tidak bisa bangun lagi. Kita tidak bisa terlahirkan lagi. Ya. Dari mana kita bisa tahu bahwa nibbana itu betul-betul ada? Selain yang tadi ajatang, abutang, akatang, asangkatang di dalam udana 8.3,
kita juga bisa pakai anumana. Anumana itu apa? Melihat yang tidak terlihat dari yang terlihat. Contoh misalnya, kita lagi duduk di aula, terus tiba-tiba, kalau sekarang mungkin suaranya mulai berkurang. Kalau dulu masih atap yang dulu, kalau hujan kedengaran enggak? Kedengaran, ya. Terus ada contoh airnya lagi turun. Contoh tetesan hudangnya turun. Ini loh hujan. Kita tidak perlu keluar untuk lihat bahwa hujan, tapi kita tahu sedang hujan. Itu anumana, ya. Atau misalnya, atau satu hari saya jaga toko, kemudian tiba-tiba ada seorang bapak datang, tanya komputer, kemudian tiba-tiba saya mencium, Pak Dede, kenapa bau ikan? Bapak Ibu pernah dapat langganan yang penjual ikan? Kalau dia datang itu baunya seperti apa? Ikan, ya. Atau kalau dia lagi mendorong jualannya tertutup, Bapak Ibu tidak tahu ini dijual apa. Tapi dari baunya Bapak Ibu tahu enggak bahwa dia penjual ikan? Tahu. Itulah anumana. Melihat sesuatu yang tidak terlihat dari yang terlihat. Terus dari mana kita menggunakan konsep ini untuk mengetahui nibbana itu ada? Bapak Ibu, Sang Buddha mengatakan, selama dunia ini masih ada yang menjalankan Dhamma dan Vinaya, maka di dunia ini tidak akan kekurangan arahat. Bapak Ibu yang beruntung bisa ikut retret, ya, bisa dengar-dengar bagaimana para petapa itu yang dikatakan telah mencapai, ya. Bapak Ibu bisa lihatlah, ya, masih banyak orang-orang yang bisa bercerita sesuatu yang tidak kita ketahui dan kita bisa percaya. Maksud saya bukan dukung, ya. Karena kalau Bapak Ibu kedukung, apapun yang dia ngomong, Bapak Ibu tidak akan bisa buktikan itu benar atau tidak. Ya. Yang ketiga ini mengalami langsung, merealisasi. Sang Buddha mengatakan apa? Capailah nibbana dalam kehidupan ini. Artinya apa? Kita bisa cek ini Buddha bohong atau tidak, ya. Minimal apa? Minimal sotapanna, ya. Sotapanna masih terlalu tinggi. Minimal kita bisa bahagia saat ini, ketika meninggal bisa lahir di alam surga dan bisa menjadi dasar untuk pencapaian nibbana. Apa yang harus kita lakukan? Ketika Bapak Ibu kita menerima, membuat permohonan sila, Bante kan bilang, imani pancasikha padani si lena boga sampada, si lena sugati yanti, si lena nibuti yanti, tasma silang wisodaye. Artinya apa? Inilah 5 sila yang kalian harus praktekkan. Ketika kalian menjalankan 5 sila, kalian akan bahagia di kehidupan ini. Ketika meninggal terlahir di alam bahagia, dan itu mendukung pencapaian nibbana. Bapak Ibu pernah menjalankan praktek sila, bisa anumana, bisa merealisasi sendiri bahwa praktek sila itu jauh lebih bahagia dibanding punya harta dan bisa menggunakan harta itu. Kalau Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana moral sila itu melindungi Bapak Ibu akan menghargai sabda Buddha yang mengatakan kita berumah tangga itu punya 4 kebahagiaan. Yang pertama ati suka, punya harta. Siapa yang tidak bahagia kalau punya harta? Ya, Bapak Ibu kemana-mana kalau punya harta bisa menjalankan yang kedua, boga suka. Lihat televisi besar, mau kak deh, serakahnya naik, beli lagi. Ya, ini televisiku sudah tua, mau kak beli lagi, beli lagi. Mobilku sudah tua, bunyinya keras sekali, beli lagi. Ya, ati suka, boga suka, punya harta bisa menggunakan. Yang ketiga, Sang Buddha mengatakan kebahagiaan berumah tangga adalah anyana suka, tidak punya utang. Bapak Ibu yang pebisnis, alangkah bahagianya Bapak Ibu bisa merasakan ketika berbisnis tanpa utang. Dan Bapak Ibu yang pernah berutang, apakah pakai pinjam uang bank dan sebagainya, kemudian tidak berutang,
Bapak Ibu bisa menghargai kata-kata Buddha. Luar biasa kalau tidak punya utang. Kenapa? Karena kalau punya utang, kita harus tutup tiap bulan, ya. Orang lain 31 atau akhir bulan itu adalah hari yang bahagia karena terima gaji. Kita harus tutup. Deh, jatuh tempo misalnya. Ya, deh jatuh tempo misalnya. 3 hal itu adalah kebahagiaan berumah tangga. Punya harta, bisa menggunakan, tidak punya utang. Dan yang keempat, Sang Buddha bilang, ada yang keempat, yang dimana yang 3 ini digabung, nilainya tidak 1/16 yang keempat. Apa itu yang keempat? Ana wajah sukha. Kebahagiaan karena menjalankan moralitas. Bapak Ibu bisa makan di tempat yang umum tanpa takut ada polisi, karena uang yang kita hasilkan itu bukan dari korupsi atau kejahatan. Bapak Ibu bisa berbaur dengan banyak orang karena tidak malu pernah melakukan perbuatan buruk. Tidak ada orang yang ceritai. Ya, itu kebahagiaan dari menjalankan moralitas. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berkata yang salah, dan tidak suka teler. Bapak Ibu, materi ini semuanya panjang, ya, tapi sekedar informasi. Orang-orang mengatakan bahwa catatan-catatan itu dibuat dari atas, ya. Padahal kita bisa melihat tradisi bagaimana dulunya tetangga itu percaya dengan geosentris, bukan heliosentris. Apa itu geosentris? Geosentris itu bumi pusat tata surya. Kenapa? Karena setiap kita keluar, matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Artinya apa? Matahari mengelilingi kita, betul enggak? Ya. Tapi sains berkembang, kita tidak bodoh. Sains berkembang mengatakan apa? Bumi yang mengelilingi matahari. Ya. Menurut yang ditulis Anthony de Mello, dia mengatakan begini. Menurut kitab suci, bumi itu diciptakan kira-kira 5.000 tahun lalu. Tetapi kami telah menggali tulang untuk membuktikan bahwa kehidupan sudah ada di planet ini sejak ratusan ribu tahun yang lampau. Artinya sudah lama sekali. Ya. Jawabannya sederhana. Memang dia menciptakan bumi 5.000 tahun yang lampau, tapi dia sengaja menanam tulang-tulang itu di bumi untuk menguji apakah kita lebih percaya pada sains atau pada firman-Nya yang kudus. Ya. Dan itu memang ada di film. Ketika saya nonton di Netflix, bagaimana caranya dia menguji, dia mengajar ke anak-anak sekolah minggunya, tekniknya seperti ini. Ya. Jadi memang susah. Terbukti lagi bahwa kepercayaan yang kaku dapat memutarbalikkan kebenaran. Ini Bapak Ibu bisa cari di Burung Berkicau, Anthony de Mello, Yayasan Cipta Loka Caraka, cetakan ke-7 tahun 94. Anthony de Mello ini pastor yang di band. Ya. Oke. Bagaimana konsep alam semesta menurut Buddhis? Apakah tata surya cuma satu? Enggak. Sang Buddha dalam Abhibbhu Sutta mengatakan tata surya itu banyak sekali. Bapak Ibu, dengan sains semakin maju, kita semakin bangga menjadi umat Buddha. Ya. Dalam sains ada yang disebut galaksi. Galaksi itu apa? Kumpulan ribuan tata surya. Kumpulan ribuan galaksi disebut apa? Cluster. Kumpulan ribuan cluster disebut apa? Super cluster. 2600 tahun lampau, Sang Buddha sudah pernah menjelaskan kepada Bhante Ananda dalam Abhibbhu Sutta. Ada yang disebut Culanika Lokadatu, tata surya kecil. Kemudian ada Majjhima Nika Lokadatu, 1000 kali Culanika Lokadatu, di mana di dalamnya ada 1000 matahari, 1000 Makassar, 1000 Jakarta, 1000 dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Ya. Kemudian ada apa lagi? Tihahasi Mahasahasi Culanika Lokadatu, yang sama dengan klaster. Ya.
2600 tahun lampau Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu pernah dapat info Kang, kiamat dalam agama Buddha kapan? Kalau 7 matahari berdekatan orbit. Ya, 7 matahari. Jadi dari sini kita dapat info bahwa pandangan Buddha tentang tata surya itu luas sekali, ya. Oke. Konsep tertanam sejak awal dari lingkungan sekitar kita. Artinya apa? Kalau kita tidak belajar Dhamma Bapak Ibu sebagai bahan untuk pengetahuan kebijaksanaan kita, maka konsep-konsep yang ada dalam pikiran kita itu adalah yang kita dapat dari tetangga, ya. Kita cuma lihat ikut-ikutan tapi tidak ngerti. Padahal ada tombolnya di samping, ya. Jadi selama ini kalau kita tidak belajar Dhamma, kita akan sama seperti orang kedua yang ikut-ikutan seperti itu. Ya. Kalau kita sudah belajar Dhamma, kita sama seperti orang yang tinggal pencet tombol untuk bisa, ya. Dhamma menimbulkan kebiasaan yang akan dengan mudah mengatasi konsep. Approaches a teller and demands she hand over the cash. But employees activate a security shield, foiling his plan. The robber races to escape through the front door, but mistakenly thinks he's been locked inside. He repeatedly tries to push his way out. Too bad he can't read the sign on the door that says, pull. But then, an Ini mau merampok Bang, ya. Tapi dia cuma tahu satu konsep. Pintu itu bukanya keluar. Dia lupa bahwa pintu itu bisa buka ke dalam. Ya. Oke. Nah, terakhir, konsep keselamatan yang umum itu ada ortodoks. Semua sudah diatur dari atas. Ya. Kemudian karena ortodoks ini diatur semua dari atas, sudah mulai dipertanyakan dengan berkembangnya sains, maka sekarang muncul ajaran-ajaran pembaharuan yang mengatakan bahwa memang diatur dari di atas, tetapi kita harus berusaha. Kita berusaha, yang di atas mengabulkan. Ya. Nah, bagaimana dengan Dhamma? Dhamma itu adalah berjuanglah, percayalah kepada diri sendiri, jadikanlah dirimu sebagai pulau pelindung. Ya, Bapak Ibu bisa banyak menjelaskan banyak hal hanya dengan kamma. Tetapi ketika mendapatkan banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jelaskan, ada 24 pacaya yang lain. Ya, selain kamma dan wipaka itu sudah 2. Berarti ada 22 yang lain. Ya. Apakah Sang Buddha dapat melindungi kita? Jawabannya dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha berkata, Ananda, hendaknya kamu menjadi sebuah pulau sebagai tempat perlindungan bagi dirimu sendiri. Jangan mencari perlindungan yang lain, hanya Dhammalah sebagai pulaumu dan tidak mencari perlindungan lain. Para biku, demikianlah aku nasihati kalian bahwa segala sesuatu akan mengalami perubahan dan kehancuran. Oleh karena itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Saatnya Sang Tathagata Parinibbana, 3 bulan lagi Sang Tathagata akan wafat. Jadi Sang Buddha sudah mengatakan kepada para biku, 3 bulan kemudian saya akan wafat. Setelah selesai mengucapkan kata itu, Sang Buddha berkata lagi, umurku kini telah mencapai puncaknya, jangka waktu hidupku sudah sampai, perpisahan akan terjadi, aku akan pergi meninggalkan kalian, aku akan pergi sendiri. Tekunlah dengan sungguh-sungguh para biku dan hiduplah selalu dengan sadar.
Jalankan kebajikan dan kehidupan yang suci dengan keteguhan hati yang tak tergoyangkan. Jagalah pikiranmu, barang siapa dapat menghayati dan mengamalkan dhamma, tak mengenal lelah akan dapat mengatasi lingkaran timbul lahir lagi dan akan mengakhiri semua penderitaan. Segala sesuatu tidak kekal, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Ya, Sang Buddha mengatakan kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan apa? Pariyati, pati-pati, patiweda. Ya, Sutta Mayapanya, Cinta Mayapanya, Bawana Mayapanya. Belajar teori. Sekarang banyak sekali YouTube, banyak penceramah yang bagus-bagus. Bapak Ibu bisa belajar. Kenapa mau belajar teori? Supaya kebijaksanaan kita berkembang, pemahaman kita baik. Ya, sudah itu analisa. Cinta Mayapanya. Ya, Cinta Mayapanya itu adalah pati-pati dhamma. Kita praktekkan, kita analisa. Apakah dhamma bermanfaat? Ketika kita punya kebijaksanaan, maka kita akan kuat menghadapi berbagai macam masalah yang memang akan hadir karena kita masih sangkata, ya, masih berkondisi. Jadi jangan kayak begini, ya. Ini saya tidak tahu dapatnya di mana. Jadi ini Buddha Rupang, objek penghormatan yang disalahgunakan, ya. Ini. Kira-kira tujuannya apa dikasih duit? Ya. Bahkan kalau diarak, saya pernah dengar diarak itu kalau bisa pegang perutnya itu dapat berkah. Padahal itu sebenarnya pelecehan, ya. Ini saya tidak tahu di mana, ya. Di Zoom juga mata uangnya tidak kelihatan. Oke, waktu Sang Buddha masih hidup, Sang Buddha bisa menolong makhluk lain manusia. Kenapa? Karena beliau bisa melihat siapa yang timbunan kebajikannya cukup, ya. Bagaimana Bante Angulimala dibantu untuk mencapai kesucian, bagaimana mata Kundali yang sudah dibuang oleh papanya yang kikir sekali, itu bisa juga lahir di alam bahagia. Bagaimana Pangeran Bodhi Raja Kumara, ya, yang dinasehati tidak akan bisa punya keturunan karena timbunan kebajikan buruknya di masa lampau. Bahkan ketika dia mencoba berdana kepada Sang Buddha sekalipun, ya. Juga kisah Gotami yang disadarkan bahwa kematian itu adalah hal yang wajar, ya. Banyak orang membanggakan bahwa yang tetangga itu bisa membangkitkan orang yang mati. Cuma saya sering bertanya, habis dibangkitkan itu mati lagi enggak? Kalau mati lagi berarti keluarganya menangis 2 kali. Yang lebih hebat, yang lebih luar biasa adalah guru agung kita. Dari orang yang stres, ada kisah Gotami, ada Patacara. Orang yang tidak bisa menerima kematian, dibuat menjadi sadar bahwa kematian itu adalah hal yang wajar. Itu yang susah Bapak Ibu, ya. Susah untuk menerima, inilah fakta. Itu yang susah, ya. Oke. Sang Buddha guru yang luar biasa. Mari belajar Dhamma karena itu yang akan melindungi kita, ya. Bapak Ibu ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ya silakan. Ada makhluk-makhluk suci, mungkin dewa, mungkin Brahma, itu yang jika kita memohon ya, mereka bisa membantu kita mempercepat karma baik kita untuk berbuah. Ya. Ya, nah, jadi mungkin seperti kepercayaan orang Chinese yang percaya pada dewa-dewa. Salah satu tadi itu adalah Cina itu, Buddha Maitreya, dengan ngasih uang atau menulis penelitian atau bagaimanapun itu, mungkin itu bisa membantu juga kita untuk mempercepat timbulan karma baik kita untuk berbuah. Ya. Ya,
terima kasih untuk pertanyaannya. Semua kembali kepada diri kita sendiri. Ya, dalam pemahaman saya, memang makhluk-makhluk dewa Brahma itu bisa membantu manusia, bahkan Sang Buddha pun membantu manusia. Ketika Sang Buddha melihat kondisi manusia itu, timbunan kebajikannya cukup. Bahkan tidak usah bicara jauh-jauh, dewa atau Brahma. Bapak punya teman? Pernah dibantu teman? Bapak pernah membantu teman? Nah itu. Apakah temannya Bapak pernah mohon bantuan kepada Bapak? Tidak perlu. Bapak melihat dia butuh bantuan, Bapak bantu. Betul? Sama. Teman Bapak melihat kita perlu bantuan, kita akan dibantu. Apakah kita perlu memohon? Tidak. Kenapa kita dibantu? Kembali lagi, timbunan kebajikan kita cukup enggak? Ya. Artinya kalau saya pernah membuat jengkel seseorang, saya jahat sama dia misalnya ya, saya jahat sama Bapak. Bapak mau bantu saya enggak? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Kenapa? Karena dia ngingat, ini orang jahat sekali. Dapat saya Bang Kempes, biar aja. Dia pernah marah-marahi saya. Tapi kalau saya baik, Bang saya Kempes, singgah. Kok kenapa? Bangku Kempes. Oh ya sudah, biar media tempel. Kita pergi makan dulu. Bisa? Saya tidak perlu memohon. Ya. Nah itulah yang dikatakan dalam Dhamma, kita mengkondisikan. Tetapi kita tidak bergantung kepada makhluk lain. Boleh memohon. Satu waktu Bante Dhammadiro pernah di dalam Dhamma Talk di hotel. Bante Dhammadiro itu adalah yang membuat buku parita kita. Ya, beliau itu level 9. Dia mengatakan begini, umat Buddha kalau belum bisa berdiri sendiri, boleh pegang pohon untuk bangun. Tapi kalau sudah paham, tidak perlu pegang pohon untuk bangun. Artinya apa? Silakan memohon kalau pemahamannya memang masih seperti itu. Ya, tetapi kalau sudah punya keyakinan yang kuat, maka kita akan fokus bahwa timbunan kebajikan kita itu yang akan membantu kita walaupun kita tidak memohon lagi. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi mereka melakukan cara-cara seperti itu memang sesuai dengan pemahaman mereka. Kita tidak menyalahkan, cuma menyayangkan kalau Buddha rupa yang begitu bagus harus ada uang-uangnya gitu. Ya, itu merendahkan sebenarnya. Ya, itu saja sih. Terima kasih, masukan yang baik sekali. Ya, ada pertanyaan lain? Ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sudah ngambil waktu cukup lama. Mari kita melimpahkan jasa. Semoga perbuatan baik yang telah kita lakukan bersama-sama dapat diketahui oleh para leluhur, para sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka setelah mengetahui mereka dapat turut berbahagia. Sehingga dengan turut berbahagia mereka mendapatkan keuntungan beraneka warna. Idang wo natinang hotu, sukita hontu natayo. Semoga timbunan kebajikan kita mendukung tercapainya tujuan akhir nibbana. Idame punyang nibbanasa pacaya hontu. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Sadu, sadu, sadu. Anumodana, terima kasih.